dalam mengimplementasikan program atau kebijakan memang perlu mendapatkan masukan yang presisi ataupun yang tepat, khususnya terkait dengan evaluasi dari program-program yang digulirkan. Banyak kementerian ataupun lembaga menggait rekanan ataupun lembaga riset ataupun konsultan terkait dengan evaluasi sebuah program. Kenapa demikian? Karena pentingnya program yang terimplementasi itu dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari dibuatnya program tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi bersama saya Agus Mauludin akan membahas terkait dengan metode penelitian. Lebih tepatnya penelitian evaluatif atau lebih kepada riset evaluasi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube CIC Official, sila untuk ditekan simbol loncengnya agar sahabat CIC bisa terus mengikuti update konten-konten menarik dari CIC tentunya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa untuk memberikan like ataupun komen, juga share video-video hasil dari produksi CIC. Tetap kami berharap semoga selalu ada kemanfaatan di dalamnya. Nah, oke, kita akan membahas terkait dengan evaluasi program atau kebijakan. Jika kita merujuk dari DEL misalkan terkait dengan evaluasi program yang banyak dibahas juga oleh Prayogo, salah satunya Prayogo 2011 mengatakan bahwa yang mengutip DEL, evaluasi program itu dibagi menjadi 3. Ada yang sifatnya evaluasi formatif, ada evaluasi sumatif, dan ada evaluasi pemberdayaan. Nah, evaluasi yang formatif yaitu evaluasi yang dilakukan saat program atau kebijakan itu sedang berlangsung. Biasanya evaluasi formatif dilakukan di pertengahan program dilaksanakan. Nah, untuk evaluasi formatif ini digunakan untuk melihat kesesuaian dari program tersebut untuk diperbaiki dan saat dilakukannya evaluasi formatif dapat berjalan sesuai dengan harapan. Nah, dengan demikian evaluasi yang sumatif itu merupakan evaluasi yang dilakukan di akhir program berjalan. Ketika program sudah selesai, maka dilakukan evaluasi untuk melihat baik buruk, berhasil ataupun gagal terkait dengan program yang sudah diimplementasikan. Nah, yang ketiga ini merupakan evaluasi pemberdayaan, lebih kepada aspek community development, bagaimana aspek program dapat memberikan kemanfaatan terkait dengan pemberdayaan di masyarakat. Nah, menariknya ketika kementerian ataupun lembaga dalam mengimplementasikan program atau kebijakan memang
perlu mendapatkan masukan yang presisi ataupun yang tepat, khususnya terkait dengan evaluasi dari program-program yang digulirkan. Maka dari itu, banyak kementerian ataupun lembaga menggait rekanan ataupun lembaga riset ataupun konsultan terkait dengan evaluasi sebuah program. Kenapa demikian? Karena pentingnya program yang terimplementasi itu dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari dibuatnya program tersebut. Bagi teman-teman peneliti ataupun evaluator dalam hal ini, bisa melalui internal dari kementerian atau lembaga ataupun rekanan dari kementerian lembaga, dapat menggunakan kerangka dari evaluasinya DEL tadi yang memang banyak digunakan oleh beberapa peneliti. Salah satunya yang tadi saya sebutkan, Prayogo 2011 juga menulis dan menggunakan kerangka DEL tadi. Evaluasi yang sifatnya formatif itu dilakukan biasanya di pertengahan program ataupun kebijakan berjalan, evaluasi sumatif di akhir program, dan evaluasi pemberdayaan lebih kepada aspek kemanfaatan ataupun pemberdayaan yang ada dari bergulirnya sebuah program. CIC, Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, pun sempat beberapa kali melakukan evaluasi program. Salah satunya teman-teman peneliti dari CIC membantu teman-teman dari Badan Litbangkes dalam mengevaluasi program penanggulangan stunting secara skala nasional. Di situ teman-teman melakukan penelitian sekaligus juga mengevaluasi program yang sedang berjalan tepatnya. Ataupun program stunting ini program yang memang menjadi katakan program unggulan yang evaluasinya memang sangat dibutuhkan. Selain itu, CIC, Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, pun beberapa kali melakukan riset-riset yang memang berkaitan dengan menentukan suatu kebijakan ataupun mengambil inisiatif evaluasi program, seperti dengan Danamon Peduli sempat melakukan riset evaluasi dari lebih kepada CSR yang diberikan perusahaan. Di situ kami melakukan riset evaluasi. Hal yang penting dari riset evaluasi tentu sejauh mana metode penelitian ilmiah diterapkan. Walaupun sifatnya evaluatif, tentu kaidah-kaidah ilmiah tetap perlu menjadi pegangan. Satu di antaranya terkait dengan triangulasi data. Ketika melakukan wawancara mendalam ataupun observasi lapangan, tidak hanya berkutat kepada stakeholder elite, artinya seperti pimpinan perusahaan dan lain-lain, perlu di cross check, perlu ditriangulasi data kepada staff misalkan, dan tentu kepada penerima manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya untuk bahasan kali ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Dan statement terakhir dari saya, setiap kebijakan besar tentu memerlukan advice, masukan yang presisi, yang tepat, agar setiap kebijakan ataupun program yang dijalankan dapat terukur dan tetap menerapkan kaidah-kaidah ilmiah, agar tujuan yang ingin dicapai dapat terrealisasikan dengan baik. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, selalu produktif. Salam CIC.